Kalau kita tidak membaca, itu seperti orang yang sehat tapi tidak didukung oleh amunisi makanannya dengan baik. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ulun Mandum, persoalan yang terkait dengan menulis itu selalu dihadapkan pada dua hal ya. Yang pertama, apa yang akan kita tulis, kemudian bagaimana kita tulis itu. Jadi kalau sesuatu kita ingin tulis, maka selalu nanti kita akan berhadapan dengan dua kondisi itu. Kadang-kadang orang memiliki banyak pikiran, banyak hal yang dipikirkan, tapi ketika dikeluarkan barangkali ada hambatan-hambatan. Nah, ini butuh proses-proses tertentu dari kita supaya menulis itu bisa. Yang tidak kalah penting adalah mencari sumber inspirasi. Jadi kalau kembali ke konsep yang pernah saya tulis misalnya, nah itu saya melihat bahwa sebenarnya apa yang akan kita tulis itu sebagian ada di dalam pikiran kita. Sudah terekam dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami sepanjang hidup itu terekam dalam ingatan kita. Persoalan kemudian adalah bagaimana ingatan itu dikeluarkan. Itu satu hal. Nah, kadang-kadang mencari inspirasi tertentu itu akan membantu kita mengeluarkan hal-hal yang sudah pernah kita rekam itu. Jadi, kalau misalnya kita ingin tulis tentang kehidupan kita, maka pemantik tertentu harus kita lakukan agar memudahkan kita mengeluarkan apa yang sudah kita rekam dalam hidup kita yang sudah puluhan tahun. Nah, kendala ini kadang-kadang kita hadapi. Jadi, ada banyak hal yang terpikir di kita, tapi ketika mau mengoperasionalkan itu, menulis itu, kita mengalami hambatan-hambatan. Itu problem. Banyak hal-hal sederhana yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain. Misalnya, apa yang kita sukai sesungguhnya. Nah, yang kita sukai itu kita konekskan dengan apa yang ingin kita tulis. Jadi apa yang kita pikir, apa yang kita itu harus nyambung dia nanti dengan apa yang kita tulis itu. Nah, ini kadang-kadang yang tidak jalan selama ini di kita sendiri. Jadi hiburan-hiburan sederhana itu menjadi sangat penting. Jadi tidak perlu misalnya ketika Anda mau menyelesaikan satu tulisan, akan mencari satu tempat yang jauh, yang sepi, supaya selesai tulisan. Belum tentu. Banyak orang yang menepi itu berbulan-bulan, tapi tulisannya juga tidak selesai. Jadi kadang-kadang sumber inspirasi itu ada di sekeliling kita. Ada sejumlah hal yang barangkali bagi saya itu penting kita lakukan selama ini misalnya. Kalau untuk tulisan-tulisan yang sifatnya mungkin fiksi, nah itu tentu rujukannya itu ke kondisi sekitar yang berbasis untuk tujuan fiksi. Tapi coba bayangkan kalau kita menulis tulisan-tulisan yang berbasis dengan non-fiksi, apalagi tulisan-tulisan ilmiah. Maka tumpuan pada karya-karya yang sudah ada itu menjadi penting. Rujukan menjadi penting. Tapi pemantik untuk mengambil rujukan itulah yang penting kita pikir. Apa yang kita lakukan untuk melahirkan inspirasi yang tadi itu. Jadi ketika kita ambil sesuatu yang sudah ada untuk kita tulis kembali dalam persoalan-persoalan penting lain, itu nyambung. Ini saya kira yang perlu kita lakukan. Otomatis dalam posisi kita yang begitu itu membaca jauh sangat penting ya. Membaca itu akan memberi kekuatan kita. Kalau kita tidak membaca itu seperti orang yang sehat tapi tidak didukung oleh amunisi makanannya dengan baik. Makanan, padahal makanan itu sendiri juga didukung oleh nanti gizi yang ada di dalamnya.
Tidak semua yang kita makan itu bergizi, mengandung nilai-nilai, mengandung kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh. Bacaan saya kira juga seperti itu. Jadi membaca tulisan-tulisan yang bisa memacu kita untuk menulis sesuatu yang baik, nah itu sangat penting bagi kita. Kemudian lingkungan sekitar itu lingkungan sekitar sebenarnya ketika kita kelola dengan baik, itu menjadi sumber inspirasi yang akan luar biasa bagi kita. Masalahnya adalah kita terlalu menganggap sederhana terhadap lingkungan kita. Jadi kita tidak melihat lingkungan kita itu sebagai sumber inspirasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.